Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar agama hari ini, mari kita berdoa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata. Ibu guru pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bertemu kembali dalam pembelajaran agama, meskipun masih dalam kondisi daring. Biarlah Tuhan memberkati pembelajaran kami hari ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Kita masih di pembelajaran 7 ya, yaitu pentingnya hidup bertanggung jawab. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tanggung jawab ya. Tentu anak-anak masih ingat ya, apa itu tanggung jawab? Nah, tanggung jawab itu seperti yang sudah kita rangkumkan kemarin adalah kesadaran diri untuk mempertanggungjawabkan atau melakukan sesuatu hal yang sudah kita lakukan. Misalnya, kita berbuat salah dengan menumpahkan makanan di kelas misalnya ya. Nah, anak-anak harus bertanggung jawab untuk membersihkannya. Atau contoh lain, misalnya anak-anak boleh meminjam pensil ke teman-teman anak-anak gitu. Tapi tidak sengaja kalian mematahkan pensil tersebut. Nah, bagaimana yang harus kalian lakukan? Ya harus bertanggung jawab dengan mengganti pensil temanmu. Nah, itu adalah contoh tanggung jawab. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab ada contoh orang yang bertanggung jawab. Nah, seperti gambar berikut ini. Gambar siapa ini? Ya, ini adalah gambar Yusuf. Yusuf bertanggung jawab ketika dipercaya oleh raja ya, waktu itu Raja Fir'aun mempercayai Yusuf untuk memegang pemerintahan. Nah, pada saat itu Yusuf melakukan tugasnya dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak, selain contoh orang yang bertanggung jawab, di dalam Alkitab ada juga contoh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, siapakah mereka? Coba kita lihat ya gambar di bawah ini. Nah, salah satunya adalah anak-anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Nah, anak-anak, kalian tahu Imam Eli? Ya, Imam Eli adalah seorang imam besar ya, yang bertugas di Bait Kudus Tuhan di Silo, di kota Efraim. Nah, di sana untuk menjalankan tugasnya sebagai imam, Imam Eli ini dibantu oleh kedua anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Nah, tugas seorang imam itu adalah mempersembahkan korban. Kalau zaman dulu korban bakaran ya, bisa berupa daging, kemudian mengadakan doa syafaat dan memberikan berkat kepada umat Israel. Nah, tapi pada kenyataannya Hofni dan Pinehas tidak melakukan tugasnya dengan baik. Dia tidak bertanggung jawab. Justru apa yang dia lakukan anak-anak? Ya, anak-anak Imam Eli yaitu Hofni dan Pinehas justru melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan, yaitu mengambil persembahan yang diberikan dari bangsa Israel yang seharusnya diberikan kepada Tuhan, justru diambil oleh mereka sendiri untuk dirinya sendiri. Nah, seperti gambar ini anak-anak ya, dia sedang memegang daging. Daging ini adalah persembahan orang Israel yang seharusnya dipersembahkan untuk Tuhan, tetapi mereka ambil untuk dirinya sendiri. Nah, itulah yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian contoh lain anak-anak. Contoh lain di gambar sebelah kanan, coba kita perhatikan. Ada gambar apa ini anak-anak? Ya, ini adalah gambar Kain dan Habel. Saat itu Kain sedang membunuh Habel, adiknya. Padahal Habel ini adiknya ya, adik kandungnya. Tetapi dibunuh oleh Kain. Kenapa? Karena Kain merasa iri. Pada saat memberikan persembahan kepada Tuhan,
persembahan dari adiknya lah yang diterima oleh Tuhan. Waktu itu Kain merasa marah, dia iri, kemudian amarahnya yang sangat besar membuat dia berbuat jahat, berbuat tidak tanggung jawab ya, dengan mengajak adiknya ke padang, lalu membunuhnya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mencontoh orang-orang yang bertanggung jawab ya. Kita tidak usah mencontoh yang tidak baik ya, seperti Hofni dan Pinehas, kemudian Kain tidak perlu kita contoh, tetapi kita lihat orang-orang yang bertanggung jawab seperti siapa tadi contohnya? Yusuf. Ya, ada lagi contoh di dalam Alkitab yang lain seperti misalnya Sakeus ya, yang bertanggung jawab meskipun dia sudah berbuat salah, berbuat dosa, tetapi dia bertobat. Kemudian dia mau memberikan sebagian dari hartanya untuk orang-orang miskin atau orang-orang yang dulu pernah dia jahati. Nah, itu contoh yang baik, orang yang bertanggung jawab. Nah, Nana, sekarang kita akan mengerjakan tugas ya. Tugas kalian hari ini, kerjakan kegiatan 4 pada halaman 68. Nah, perintahnya salinlah ke dalam buku tulismu. Jadi itu ada beberapa soal ya anak-anak ya. Ada 4 soal. Ya, ditulis soalnya di dalam buku tulis kalian, kemudian diisi ya, dijawab. Nah, kalau sudah selesai, boleh dikirim melalui WA Bu Esther ya. Paling lambat Ibu tunggu sampai besok ya, hari Selasa tanggal 9 bulan November jam 9 malam. Ya, Ibu tunggu sampai jam 9 malam. Oke anak-anak, itu saja tugas kita hari ini dan materi kita hari ini. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.